Oke, ketemu lagi dalam seri administrasi pajak, di mana pada seri ini atau sesi ini kita akan membahas tentang pajak penghasilan. Sebelum kita masuk ke pajak penghasilan, ya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan penghasilan tersebut. Penghasilan ini diartikan seperti ini: setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sekarang kita akan mengklasifikasikan penghasilan berdasarkan sumber-sumbernya. Ya, di sini kita kelompokkan ada 4 sumber penghasilan. Yang pertama adalah penghasilan dari pekerjaan dan hubungan kerja atau pekerjaan bebas. Ya, contohnya di sini ada gaji, honorarium, tunjangan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, penghasilan dari usaha dan kegiatan. Ya, jadi kita menjalankan usaha dulu atau bisnis dulu, sehingga kita akan mendapatkan penghasilan. Ya, contohnya di sini adalah laba. Kemudian yang ketiga, penghasilan yang sumbernya dari modal yang kita punya. Modal kita dalam bentuk harta bergerak ataupun harta tidak bergerak, ya. Jadi kalau yang tidak bergerak ya kita bisa mendapatkan bunga, ya, dividen, ya, royalti. Sedangkan untuk harta yang bergerak misalnya sewa, ya, sewa apa? Sewa kendaraan. Tapi kalau sewa gudang, ya, sewa tanah, ya, termasuk dalam kategori yang tidak bergerak. Kemudian ada lagi penghasilan lain-lain, ya. Jadi penghasilan lain-lain ini contohnya penghasilan dari pembebasan utang dan penghasilan dari hadiah yang kita terima, baik itu dari pertandingan ataupun dari kegiatan apapun. Oke, sekarang kita masuk ke pajak penghasilan atau sering disebutnya adalah PPh. Apa itu pajak penghasilan? Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Ya, jadi di sini objek pajak penghasilan adalah penghasilan itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke subjek pajak penghasilan. Ya, di mana subjek pajak itu adalah siapa saja yang nanti akan dikenakan pajak. Ya, jadi kalau bicara masalah siapa, ya subjeknya itu kita bisa kelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah orang pribadi, ya seperti kita ini, ya orang-orang perseorangan yaitu sebagai subjek pajak penghasilan. Kemudian badan, ya kita tahu bahwa badan itu adalah badan hukum, ya kumpulan 2 orang atau lebih yang organisasi. Di situ ada PT, ada CV, ada firma, koperasi, yayasan, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada warisan yang belum terbagi, ya. Kemudian yang keempat ada bentuk usaha tetap. Apa itu bentuk usaha tetap? Adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, ya, atau orang asing yang memiliki usaha di Indonesia. Dalam bentuk apa di situ? Ada cabang perusahaan, kantor perwakilan, pabrik, gedung kantor, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita akan memahami lagi subjek pajak penghasilan tadi menggunakan bagan ini ya, supaya mudah dipahami. Intinya, subjek pajak ini dibagi menjadi 2. Ada subjek pajak dalam negeri dan ada subjek pajak luar negeri. Ya. Subjek pajak dalam negeri itu ada 3. Ya. Tadi ada orang pribadi, ada badan, dan juga ada warisan yang belum terbagi. Sedangkan untuk subjek pajak luar negeri itu juga dibagi 2, ada orang pribadi dan juga ada badan. Ya, badan ini ada dalam bentuk BUT, bentuk usaha tetap, ataupun yang non BUT. Adapun objek pajak itu sendiri adalah apa? Seluruh penghasilan. Ya, jadi kalau orang pribadi untuk luar negeri adalah penghasilan yang diperoleh di Indonesia saja yang nanti akan dikenakan pajak. Oke, tadi kita sudah membahas bahwasanya objek pajak itu adalah penghasilan. Penghasilan apa saja yang masuk dalam kategori objek pajak penghasilan tersebut, ya. Yang pertama atau yang A, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh. Termasuk di situ ya contohnya ada gaji, ada upah, ada tunjangan, ada honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun ya atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain
dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian yang B adalah hadiah. Ya, hadiah itu bisa dari undian ataupun dari pekerjaan atau kegiatan, ya, dan juga penghargaan dalam bentuk uang ataupun sarana yang lain. Kemudian yang ketiga adalah atau C, laba usaha. Yang D adalah keuntungan karena penjualan, ya, atau karena pengalian harta, ya, termasuk di sini adalah keuntungan karena pengalian harta sebagai pengganti saham, ya. Keuntungan karena pengalian harta kepada pemegang saham atau sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. Termasuk di situ juga keuntungan karena adanya likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, dan lain sebagainya. Oke, yang E, objek pajak penghasilan adalah penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayarannya tambahan pengembalian pajak. Kemudian ada bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Kemudian ada lagi dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, ya, dan pembagian SHU pada koperasi. Jadi SHU pada koperasi pun juga nanti akan dikenakan pajak. Kemudian royalti, ya, atau imbalan atas penggunaan hak yang nanti juga menjadi objek pajak. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Tadi di situ ada sewa gedung, ya, sewa kendaraan, sewa gudang, yaitu juga masuk objek pajak penghasilan ini. Penerimaan atau perolehan pembayaran secara berkala. Kemudian keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, objek pajak penghasilan ada keuntungan selisih kurs mata uang asing, ya. Jadi antara kita beli falas, ya, kemudian menjualnya ada selisih, yaitu nanti juga akan selisihnya menjadi objek pajak penghasilan. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, ya, premi asuransi, kemudian iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Ini juga menjadi objek pajak. Kemudian tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Kemudian ada penghasilan dari usaha berbasis syariah, ini juga akan dikenakan pajak. Kemudian ada imbalan bunga, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dan yang terakhir, objek pajak itu adalah surplus Bank Indonesia. Oke. Sekarang kita akan dalami lagi siapa saja yang menjadi subjek pajak dalam negeri. Ya, subjek pajak dalam negeri pada prinsipnya itu ada 3 tadi, ya. Ada orang pribadi, ada badan, dan juga ada warisan yang belum terbagi. Untuk orang pribadi, ya, karakteristiknya apa atau ciri-cirinya apa? Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Ya, jadi selama kita berada di Indonesia lebih dari 183 hari, ya, dalam jangka waktu 12 bulan, maka kita sebagai subjek pajak dalam negeri, yaitu untuk orang pribadi. Kemudian kalau yang badan, ya, badan itu cirinya adalah atau karakteristiknya adalah didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, ya. Jadi badan itu harus berdiri dan berkedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu badan pemerintah yang memenuhi kriteria ini. Kriterianya apa? Pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, ya. Kemudian pembiayaannya bersumber dari APBN ataupun APBD. Kemudian penerimaannya dimasukkan dalam APBN atau APBD. Yang terakhir, pembukuannya itu nanti akan diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara, ya. Jadi seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Oke, kemudian yang ketiga adalah warisan yang belum terbagi menggantikan yang berhak. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang pengecualian dari subjek pajak, ya. Jadi tidak semua itu akan dikenakan pajak walaupun berada di Indonesia. Di sini ada beberapa yang tidak dikenakan pajak, ya. Yang pertama adalah Badan Perwakilan Negara Asing atau kedutaan. Misalnya kedutaan Australia yang ada di Jakarta, kedutaan Amerika yang ada di Jakarta. Ini tidak akan dikenakan
pajak. Tetapi dengan syarat apa? Negara Australia, negara Amerika juga memperlakukan hal yang sama terhadap kedutaan Indonesia yang ada di Amerika ataupun ada di Australia. Kemudian yang kedua adalah pejabat perwakilan diplomatik, konsulat, ya, serta stafnya selain warga negara Indonesia. Jadi pegawai yang ada di kedutaan itu tidak semua orang asing, ya. Khusus untuk orang asing itu dikecualikan dari pengenaan pajak. Jadi orang Amerika, orang Australia yang kerja di kedutaan di sini itu bebas dari pajak, ya, dikecualikan. Tapi kalau pegawainya itu orang Indonesia, ya, tetap akan dikenakan pajak. Kemudian yang ketiga adalah organisasi internasional seperti WHO, UNICEF, PBB. Dan yang terakhir adalah pejabat perwakilan organisasi internasional seperti pegawai WHO, UNICEF, dan PBB. Jadi intinya apa yang dikecualikan sebagai pajak ini ada organisasinya, ada lembaganya, dan yang kedua adalah orang atau tenaga kerja yang bekerja dalam organisasi tersebut. Tapi dengan syarat memperlakukan sama dengan orang Indonesia yang ada di negara asing tersebut. Oke, sekarang bagaimana kita menghitung penghasilan kena pajak? Karena kalau kita bicara pajak penghasilan, kita tujuannya adalah menghitung berapa dari penghasilan kita itu berapa yang nanti akan dikenakan pajak. Di sini kita bisa lihat untuk wajib pajak orang pribadi, ya, khususnya untuk dalam negeri, penghasilan kena pajaknya itu akan dihitung dari penghasilan yang dimiliki, ya, penghasilan kotor, dikurangi dengan biaya yang dapat dikurangkan atau deductible expense, dikurangi lagi dengan PTKP, ya, dikurangi lagi dengan kompensasi kerugian. Ya, jadi di sini ada biaya yang dapat dikurangkan. Tujuannya apa ada biaya-biaya tersebut? Ya, biaya itu memang dikeluarkan untuk menagih mendapatkan penghasilan. Jadi boleh dipakai untuk mengurangi penghasilan tersebut. Kemudian untuk wajib pajak badan, ya, dalam negeri serta wajib pajak BUT, ya. Pengenaan pajaknya nanti adalah penghasilan dikurangi biaya yang dapat dikurangkan atau deductible expense tadi dikurangi dengan kompensasi kerugian, ya. Jadi bedanya dengan orang pribadi dengan badan, ya. Di situ tidak ada PTKP, ya. Untuk badan tidak ada PTKP karena PTKP ini apa? Penghasilan tidak kena pajak itu hanya berlaku buat orang pribadi saja. Kemudian ada wajib pajak yang menggunakan NPPN, ya, norma penghitungan penghasilan neto, ya. Di situ penghasilan dikalikan dengan NPPN dikurangi dengan PTKP untuk wajib pajak orang pribadi, ya. Norma penghitungan penghasilan neto, ya, NPPN. Kemudian untuk wajib pajak yang terutang pajak dalam bagian terpajak penghasilan neto didistaunkan, ya. Jadi nanti untuk penghitungan penghasilan kena pajak, ya, kita akan bahas dalam sesi tersendiri, ya, karena materinya cukup banyak sehingga nanti kita akan adakan sesi selanjutnya setelah ini. Oke, tadi di situ disebutkan ada biaya-biaya yang boleh dikurangkan. Istilahnya di situ ada yang disebutnya adalah deductible, ya, ada deductible expense dan ada non deductible expense. Ya, kriterianya seperti ini, ya, secara sepintas saja, besok kita bahas lebih detail lagi. Untuk biaya yang bisa dapat dikurangkan dari penghasilan, yaitu ada yang memiliki manfaat lebih dari 1 tahun. Ya, misalnya adalah biaya penyusutan dan amortisasi. Sedangkan yang manfaatnya kurang dari 1 tahun, ya, yang boleh dipakai untuk mengurangi penghasilan kita, ya, seperti ada gaji, bonus, honor, ya, honorarium, ya, royalti. Kemudian ada biaya administrasi dan biaya pemasaran, ada biaya riset, ya, penelitian, riset and development, ya. Kemudian pemberian beasiswa, kemudian piutang tak tertagih, ya, kemudian ada kerugian, yaitu nanti bisa dipakai untuk mengurangi penghasilan kita, ya. Sedangkan yang non deductible itu adalah biaya-biaya yang tidak boleh atau tidak bisa dipakai untuk mengurangi penghasilan kita. Oke, saya rasa untuk sesi pajak penghasilan bagian pertama ini saya rasa cukup. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan ini bermanfaat. Dan yang paling penting, kalian tetap semangat dan jangan lupa bahagia.